Aku masih ingat jelas bagaimana tangan itu menggenggam tanganku dengan lembut. Tangan yang mulai keriput, kulitnya pucat, tapi tetap hangat dan menenangkan. Di ujung ranjang rumah sakit, ibu menatapku dengan mata yang lemah, tapi penuh kasih sayang. Sinar mata itu seperti ingin menyalurkan sisa-sisa energi terakhirnya ke dalam diriku. Aku tahu, waktu kami sudah tak banyak lagi. Dokter sudah mengatakan kondisi ibu semakin menurun. Tapi tetap saja, mendengar kalimat itu bukan hal yang mudah. Aku tidak punya banyak harta, nah? Suara ibu serak, perlahan, seperti setiap kata harus diperjuangkan untuk keluar dari tenggorokannya yang kering. Tapi aku ingin kau menyimpan sesuatu yang paling berarti bagiku. Aku yang duduk di sisinya langsung meraih tangannya, menahan agar ia tidak terlalu banyak bicara. Air mataku sudah jatuh sejak beberapa menit lalu, bahkan sebelum ia mulai berbicara. Aku terlalu takut. Terlalu takut kehilangan satu-satunya orang yang paling kucintai di dunia ini. Ayah sudah lama tiada, meninggal ketika aku masih SMP. Sejak itu, ibu adalah segalanya, orang tua, sahabat, sekaligus tempat aku bersandar. Ibu kemudian menyodorkan sebuah kotak kecil beludru warna biru tua. Tangannya bergetar saat mengangkatnya, sehingga aku buru-buru membantu memeganginya. Aku menatap kotak itu dengan bingung, sebelum akhirnya ibu memintaku untuk membukanya. Dengan perlahan, aku mengangkat penutupnya. Di dalamnya terbaring sebuah liontin sederhana namun indah. Rantai emas tipis, dengan bandul berbentuk oval yang di tengahnya terdapat ukiran bunga melati kecil. Ada sesuatu yang berbeda dari liontin itu. Kesan klasiknya membuatnya tampak bukan sekadar perhiasan biasa. Liontin ini. Ibu terbatuk pelan, aku cepat-cepat menuangkan air ke gelas plastik kecil, membantunya meneguk sedikit. Setelah itu ia melanjutkan, adalah peninggalan dari nenekmu. Lalu ibuku memberikannya padaku ketika aku menikah dengan ayahmu. Dan sekarang, aku ingin kau yang menyimpannya. Aku terisak, memandangi liontin itu. Aku tahu, ibu tidak sekadar memberikan perhiasan. Ia sedang mewariskan sebuah cerita, sebuah kenangan yang panjang dari garis perempuan di keluarga kami. Ibu, aku takut tidak bisa menjaganya. Suaraku pecah, hampir tidak terdengar. Ibu tersenyum lemah, tapi tetap indah. Kau bisa, nak. Aku percaya. Jangan pernah lepaskan liontin itu, jangan sampai hilang. Rawatlah baik-baik. Itu bukan sekadar emas, itu adalah kenangan, doa, dan cinta yang turun-temurun. Janjilah padaku. Aku mengangguk kuat, meski air mata sudah membasahi pipiku. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Aku janji, Bu. Aku akan menjaganya. Aku tidak akan biarkan siapapun merusaknya atau mengambilnya dariku. Ibu tersenyum, lalu menutup mata perlahan, seakan lelah setelah berkata panjang. Aku hanya bisa duduk di sana, terus menggenggam tangannya, berharap waktu bisa berhenti. Tapi tentu saja, hidup tidak pernah memberi jeda untuk hal-hal seperti itu. Hari-hari setelah ibu tiada adalah masa paling sulit dalam hidupku. Rumah terasa hampa, sepi, meski aku berusaha keras mengisinya dengan rutinitas. Aku bekerja, berteman dengan beberapa tetangga, mencoba hidup normal. Tapi setiap kali pulang, selalu ada rasa kosong yang sulit diisi. Liontin itu menjadi satu-satunya penolongku. Setiap malam, aku membuka kotak beludru biru tua itu, menatap liontin peninggalan ibu, dan rasanya aku masih bisa mendengar suaranya. Pesannya, janjinya, bahkan aroma tubuhnya seolah masih melekat pada benda kecil itu. Aku tidak pernah memakainya keluar rumah. Aku terlalu takut jika terjadi sesuatu, terjatuh, patah, atau hilang. Jadi aku selalu menyimpannya di lemari kayu jati peninggalan ayah, di bagian terdalam laci, dengan kunci yang selalu kubawa. Kadang aku merasa seperti orang bodoh. Hanya untuk sebuah perhiasan kecil aku bisa segitunya. Tapi setiap kali rasa itu muncul, aku segera teringat lagi pada tatapan mata ibu di ranjang rumah sakit. Tatapan yang syarat doa, harapan, dan cinta. Itu cukup membuatku menghapus semua keraguan. Beberapa tahun kemudian, hidupku mulai mapan. Aku menikah dengan seorang pria yang awalnya kukira akan menjadi pendamping yang baik. Saat itu,
Aku hanya ingin punya keluarga kecil, seperti keluarga utuh yang dulu kumiliki sebelum ayah tiada. Di awal pernikahan, segalanya tampak baik-baik saja. Suamiku bersikap manis, perhatian, meski sebenarnya aku yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta, sementara dia sering mencoba usaha kecil-kecilan. Kadang berhasil sebentar, tapi selalu gagal di akhirnya. Awalnya aku maklum, kupikir wajar mencoba dan gagal. Tapi lama-kelamaan aku sadar, dia lebih banyak malasnya ketimbang usahanya. Aku sering pulang kerja mendapati dia hanya tiduran, main HP, atau nongkrong dengan teman-temannya. Dan yang lebih parah, ia mulai sering meminta uang dengan alasan modal usaha, padahal entah dipakai untuk apa. Meski begitu, aku tetap menjaga satu hal, liontin ibu. Aku tidak pernah menceritakan terlalu detail pada suamiku betapa berharganya benda itu. Aku hanya mengatakan itu warisan. Dalam hati aku takut, jika ia tahu nilai emosionalnya, siapa tahu ia akan meremehkannya. Jadi aku tetap menyimpannya rapi, hanya aku dan Tuhan yang tahu betapa berharganya itu bagiku. Malam-malam tertentu, aku sering bermimpi buruk. Mimpi di mana liontin itu hilang, dicuri orang, atau terjatuh entah kemana. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin, langsung bangkit dari ranjang untuk mengecek lemari. Setiap kali kubuka kotak beludru biru itu, aku merasa lega luar biasa ketika liontin masih ada di sana. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku terlalu berlebihan? Tapi tidak. Bagiku, kehilangan liontin itu sama saja seperti kehilangan ibu untuk kedua kalinya. Aku tidak tahu bahwa suatu hari ketakutanku itu akan menjadi kenyataan. Hari itu, seperti biasa, aku pulang dari kerja. Aku merasa ingin melihat liontin ibu, sekadar menenangkan diri setelah seharian lelah menghadapi tekanan kantor. Tapi saat kubuka laci, kubuka kotak biru tua itu, dadaku seperti diremas kuat-kuat. Liontin itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya wadah kosong. Dan saat itu, tanpa kusadari, awal dari bencana dalam hidupku pun dimulai. Tanganku gemetar saat menatap wadah beludru biru tua itu. Kotak kecil yang selama ini menjadi tempat perlindungan satu-satunya bagi liontin warisan ibu. Kosong. Tidak ada kilau emas, tidak ada ukiran bunga melati kecil yang biasa menenangkanku setiap kali ku sentuh. Hanya lapisan beludru yang sudah mulai aus, dingin, dan hampa. Aku tidak langsung percaya dengan mataku sendiri. Rasanya otakku menolak kenyataan itu. Aku buru-buru menutup kotaknya, lalu membukanya lagi, berharap entah bagaimana liontin itu akan muncul kembali, seakan tadi hanya ilusi. Tapi tetap saja kosong. Ya Tuhan! Suaraku tercekat. Jantungku berdetak sangat keras, sampai terasa nyeri di dada. Aku langsung mengacak-acak isi laci, mengeluarkan semua pakaian, dokumen, bahkan barang-barang kecil yang biasanya kusimpan di sana. Tidak ada. Aku kemudian memeriksa lemari bagian lain, laci meja rias, tas-tas lama, hingga ke bawah ranjang. Setiap sudut kubongkar. Hasilnya nihil. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku, meski AC kamar menyala. Aku terduduk di lantai dengan rambut berantakan, tanganku masih menggenggam kotak biru tua itu erat-erat. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bu, maafkan aku. Bisikku lirih. Aku tidak bisa menjaganya. Rasanya tubuhku lemas. Dunia seakan runtuh. Semua janji yang kubuat di hadapan ibu sebelum ia menutup mata kini terasa sia-sia. Aku gagal. Aku benar-benar gagal. Setelah beberapa menit membeku dalam kesedihan, aku memaksa diriku bangkit. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Liontin itu pasti masih di rumah. Mungkin aku lupa menaruhnya di tempat lain. Aku membuka semua kotak penyimpanan, bahkan kardus lama yang jarang ku sentuh. Debu berterbangan, membuatku bersin-bersin, tapi aku tidak peduli. Aku juga memeriksa kamar mandi, dapur, bahkan ruang tamu. Setiap langkah semakin membuatku frustrasi, karena hasilnya tetap sama, kosong. Aku bahkan sempat berpikir, mungkinkah liontin itu jatuh tanpa kusadar? Tapi bagaimana mungkin? Selama ini aku tidak pernah memakainya keluar rumah. Aku terlalu berhati-hati. Pikiranku mulai kacau. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, tapi yang ada hanya tangis yang kembali pecah.
Aku terduduk di sofa, memeluk bantal, menatap kosong ke arah televisi yang mati. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan Liontin terus menari-nari di kepalaku. Aku berulang kali berdiri, membuka laci, menatap kotak kosong itu, lalu menutupnya lagi dengan rasa kecewa yang semakin menusuk. Siapa yang masuk ke kamar ini? Pikirku. Aku ingat jelas selalu mengunci rumah saat pergi kerja. Tapi suamiku, dia selalu ada di rumah, atau setidaknya lebih sering di rumah ketimbang aku. Sejak beberapa bulan terakhir, aku mulai menyadari kebiasaan buruknya. Ia sering mengutak-atik lemari. Awalnya aku pikir ia hanya mencari baju atau barang-barangnya, tapi pernah sekali aku memergokinya membuka laci yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan keperluannya. Saat itu aku hanya bertanya, dan dia menjawab enteng. Cuma lihat-lihat, siapa tahu ada dokumen penting yang bisa aku pakai untuk urusan usaha. Aku percaya begitu saja. Kini, setelah Liontin itu hilang, pikiranku langsung tertuju padanya. Tapi aku masih berusaha menolak pikiran buruk itu. Tidak mungkin, meski dia malas, meski dia sering bikin aku kesal, tapi masa ia dia tega mengambil Liontin itu? Gumamku. Keesokan harinya, aku memaksa diriku tetap bekerja meski mataku bengkak karena kurang tidur. Sepulang kerja, aku langsung menghadiri arisan warga karena sudah lama aku jarang hadir. Aku pikir, mungkin dengan bertemu tetangga, pikiranku bisa sedikit teralihkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat aku duduk di kursi plastik di teras rumah ketua RT, aku melihat sosok yang sudah sangat kukenal. Seorang janda muda, tetanggaku, yang selalu tampil menor dengan make-up tebal dan pakaian ketat. Dia terkenal suka menggoda laki-laki, bahkan sering mengejekku sebagai ibu rumah tangga cupu yang tidak bisa berdandan. Dia tertawa keras, berbicara dengan gaya centil, menarik perhatian para ibu. Dan di lehernya, berkilau sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Liontin. Liontin dengan rantai emas tipis dan bandul oval berukiran bunga melati. Sama persis dengan milikku. Aku menelan ludah, jantungku berdebar kencang. Pandanganku tidak bisa lepas dari benda itu. Setiap kali ia mengibaskan rambutnya atau tertawa sambil menengok ke samping, cahaya sore memantul di Liontin itu, membuatnya tampak semakin jelas. Tidak mungkin, bisikku dalam hati. Tidak mungkin ada dua Liontin yang sama persis. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang kebetulan. Mungkin model Liontin itu memang diproduksi banyak dan aku terlalu cepat menyimpulkan. Tapi hatiku berkata lain. Liontin itu terlalu identik. Ukirannya, kilau emasnya, bahkan panjang rantainya. Aku hafal betul. Itu pasti milikku. Sepanjang acara arisan, aku hampir tidak bisa konsentrasi. Aku hanya menatap Liontin itu dari jauh, sambil menahan perasaan yang campur aduk, marah, sedih, dan penasaran. Sesekali janda itu memandangku dengan senyum sinis, seakan tahu aku sedang memperhatikan. Ia bahkan sempat berkata dengan nada mengejek. Bu, kamu gak kepengen juga pakai perhiasan yang cantik-cantik begini? Sayang banget kalau cuma kelihatan polos terus. Nanti suami bisa bosan, loh. Ucapan itu membuat wajahku panas. Aku menunduk, tidak menjawab, tapi dalam hati aku ingin sekali berdiri dan berteriak. Itu Liontin aku. Itu warisan dari ibuku. Tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti. Aku tidak bisa asal menuduh. Jika aku salah, aku akan dipermalukan. Sepulang arisan, aku berjalan cepat menuju rumah dengan perasaan kalut. Sesampainya di kamar, aku kembali membuka kotak biru tua itu, seakan ingin memastikan lagi bahwa aku tidak salah. Kosong. Tetap kosong. Aku memeluk kotak itu erat-erat, menangis terseduh-seduh di lantai kamar. Bayangan wajah ibu kembali hadir, bersama suaranya yang bergetar meminta aku menjaga Liontin itu. Bu, apa aku sudah gagal? Apa aku benar-benar tidak bisa menepati janji padamu? Beberapa hari setelahnya, aku mulai mengamati suamiku dengan seksama. Ia terlihat biasa saja, meski aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali aku menyinggung soal kehilangan barang, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Mungkin kamu lupa naruh. Atau jatuh entah di mana, katanya sambil menguap, seolah hal itu tidak penting. Aku tahu betul,
Ia tidak pernah menganggap liontin itu istimewa. Baginya, semua perhiasan hanyalah benda mati yang bisa diganti dengan uang. Ia tidak pernah memahami nilai emosional di baliknya. Tapi apakah benar ia yang mengambilnya? Pertanyaan itu terus menghantui. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali teringat tatapan mata janda centil di arisan. Tatapan yang penuh tantangan, seakan ingin mengatakan sesuatu padaku. Dan bayangan liontin yang tergantung di lehernya kembali menusuk hati. Aku menatap kotak kosong di tanganku, lalu berbisik. Aku akan cari tahu. Aku tidak akan diam. Jika benar itu liontinku, aku akan merebutnya kembali, apapun caranya. Dan sejak malam itu, pencarianku dimulai. Hari-hari setelah arisan itu terasa begitu berat bagiku. Setiap kali aku mengingat liontin yang tergantung manis di leher janda centil itu, dadaku seperti ditusuk. Aku tidak bisa memalingkan pikiran dari bayangan liontin itu. Bentuknya, kilau emasnya, bahkan detail ukiran bunga melati yang terpahat rapi, semuanya terlalu sama dengan milikku. Terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Tapi aku juga takut menuduh tanpa bukti. Aku tidak ingin jadi bahan tertawaan warga kalau ternyata aku salah. Aku tahu, janda itu akan sangat senang jika bisa mempermalukanku. Dia memang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membuatku terlihat cupu, membosankan, atau tidak menarik di mata laki-laki. Namanya Ratna. Usianya mungkin sebaya denganku, atau sedikit lebih muda. Ia sudah lama menjanda, sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, kehidupannya berubah drastis. Dari perempuan sederhana yang awalnya terlihat biasa saja, kini ia menjelma jadi sosok yang suka menarik perhatian. Setiap hari ia tampil dengan make-up tebal, lipstik merah menyala, pakaian ketat, dan parfum menyengat yang bisa tercium dari jauh. Tidak ada satupun kegiatan warga yang tidak ia hadiri, dan ia selalu jadi pusat perhatian. Aku ingat betul bagaimana ia sering melirik suamiku dengan tatapan menggoda. Meski aku berusaha mengabaikan, hatiku tetap terasa tidak nyaman. Tapi saat itu aku mencoba berpikir positif, bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Kini, setelah aku melihat liontin itu di lehernya, semua kecurigaan lama seperti terbukti. Beberapa hari setelah arisan, aku sengaja datang ke warung dekat rumah untuk membeli beberapa kebutuhan. Dan di sana, seperti sudah direncanakan takdir, aku kembali bertemu dengannya. Ratna berdiri di depan etalase warung, tertawa renyah sambil mengobrol dengan pemilik warung. Rambutnya digerai, bergoyang setiap kali ia mengibaskannya. Dan lagi-lagi, cahaya matahari sore memantul dari liontin yang tergantung di lehernya. Aku tertegun. Napasku tercekat. Rasanya seperti melihat hantu masa lalu yang menertawakanku. Oh, halo Bu. Ratna menyapaku dengan nada manis tapi penuh sindiran. Jarang-jarang kelihatan. Lagi sibuk kerja terus ya? Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menahan gejolak dalam hati. Mataku masih terpaku pada liontin itu. Ratna tampaknya menyadari tatapanku. Dengan sengaja, ia memegang liontin itu dan mengusapnya pelan. Bagus, kan? Ini hadiah, katanya sih mahal banget. Aku juga kaget dikasih perhiasan sebagus ini. Memang pantas ya buat perempuan yang tahu cara merawat diri. Ucapan itu membuat darahku mendidih. Aku tahu, ia tidak hanya sedang pamer, tapi juga menyindirku. Hatiku ingin berteriak, ingin langsung merampas liontin itu dari lehernya. Tapi aku hanya bisa menggigit bibir, menahan diri. Aku sadar, aku harus berhati-hati. Jika aku salah langkah, justru aku yang akan dipermalukan. Sepulang dari warung, aku langsung mengurung diri di kamar. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, memejamkan mata. Bayangan wajah ibu muncul lagi, seakan sedang menatapku dengan kecewa. Bu, apa benar itu liontinmu yang kau wariskan padaku? Kalau benar, bagaimana mungkin bisa pindah ke leher Ratna? Dan kalau iya, siapa yang tega melakukannya? Pikiran itu berputar-putar di kepalaku. Aku mulai menyusun kepingan teka-teki. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke kamarku kecuali suamiku. Aku selalu mengunci pintu rumah sebelum berangkat kerja. Jadi, jika liontin itu hilang, pasti ada hubungannya dengan dia. Tapi mengapa? Untuk apa? Apa mungkin ia memberikannya kepada Ratna?
Bayangan itu membuat tubuhku gemetar. Aku tidak ingin mempercayainya. Tapi semakin ku coba menolak, semakin jelas kemungkinan itu. Aku mulai memperhatikan Ratna lebih sering. Setiap kali ada acara warga, aku datang, meski hatiku malas. Aku hanya ingin memastikan. Dan setiap kali, aku selalu melihat liontin itu tergantung di lehernya. Bahkan, aku sempat melihatnya dengan jelas ketika ia duduk tidak jauh dariku. Ukiran bunga melati itu, ya Tuhan, itu benar-benar liontin ibu. Tidak ada keraguan lagi. Tapi aku masih bungkam. Aku belum berani bicara. Aku ingin bukti yang lebih kuat, sesuatu yang bisa kutunjukkan di depan semua orang agar mereka tahu kebenaranku. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya pada suamiku. Mas, kamu lihat liontin warisan dari ibu enggak? Aku cari di lemari, tapi enggak ketemu. Dia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar ponselnya. Liontin? Kayaknya kamu lupa naruh deh. Coba cek lagi. Kan banyak barang-barang di lemari itu. Nada suaranya terlalu datar, terlalu enteng. Tidak ada sedikit pun rasa peduli. Itu membuatku semakin curiga. Aku mendesah berat. Itu penting buatku, Mas. Sangat penting. Itu satu-satunya peninggalan ibu. Dia menatapku sebentar, lalu mengangkat bahu. Ya sudah, nanti juga ketemu. Kalaupun enggak, kan kamu bisa beli lagi. Kata-kata itu menusuk hatiku. Bagaimana mungkin ia membandingkan liontin warisan ibu dengan perhiasan baru yang bisa dibeli di toko emas? Ia benar-benar tidak mengerti. Atau, jangan-jangan memang sengaja berpura-pura tidak peduli, padahal sebenarnya tahu kemana liontin itu pergi? Aku tidak menjawab lagi. Malam itu aku hanya terbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit, mencoba menahan air mata yang terus ingin keluar. Beberapa minggu kemudian, acara arisan kembali digelar. Aku datang dengan hati gelisah, tapi juga tekad yang semakin menguat. Aku ingin memastikan sekali lagi, sebelum aku melangkah lebih jauh. Dan benar saja, Ratna datang dengan dandanan lebih menor dari biasanya. Bibirnya merah menyala, bajunya ketat, rambutnya disasak tinggi. Tapi yang paling menarik perhatianku tetap liontin itu. Liontin ibu, yang kini ia pamerkan seolah miliknya sendiri. Bahkan kali ini, ia dengan sengaja mengangkat liontin itu, menunjukkan kepada beberapa ibu sambil berkata, "Suami aku baik banget, ya. Sampai rela kasih hadiah semahal ini. Katanya sih ini limited edition, nggak semua orang bisa punya." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Hati rasanya mau meledak. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Bagaimana mungkin dia begitu percaya diri menyebut liontin itu hadiah dari suaminya, sementara aku tahu jelas itu warisan ibu? Saat itulah, aku benar-benar yakin. Tidak ada lagi keraguan. Liontin yang dipakainya memang milikku. Dan jika benar itu, hadiah, dari seorang laki-laki, tidak ada laki-laki lain di lingkunganku yang cukup dekat dengannya, selain suamiku sendiri. Aku pulang dari arisan dengan langkah gontai. Begitu sampai di kamar, aku kembali menatap kotak biru tua yang kosong. Dadaku terasa sesak, air mataku mengalir deras. Bu, ternyata benar. Liontinmu ada padanya sekarang. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku yakin suamiku yang memberikannya. Aku mengepalkan tangan, menatap bayangan wajahku di cermin. Untuk pertama kalinya, aku merasakan amarah yang begitu besar. Amarah pada suamiku, pada Ratna, pada semua pengkhianatan yang selama ini tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Dan dalam hati, aku bersumpah. Aku akan merebut liontin itu kembali, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat dalam hidupku. Setiap kali melihat wajah suamiku, hatiku terasa perih. Aku tidak bisa lagi menatapnya dengan rasa percaya seperti dulu. Kata-katanya, sikapnya, bahkan caranya tersenyum terasa asing bagiku. Seolah aku sedang hidup serumah dengan orang yang tidak kukenal. Aku masih mencoba menahan diri, mencoba mencari kepastian. Aku tidak mau gegabah. Tapi semakin hari, bukti-bukti kecil bermunculan, menyusun sebuah kebenaran pahit yang tidak bisa lagi kutolak. Suamiku mulai sering keluar malam. Awalnya ia bilang ada urusan dengan teman, katanya sedang mencari peluang usaha baru. Aku tidak langsung curiga,
meski aku tahu itu alasan klasik yang sering ia gunakan. Tapi kali ini berbeda. Aku memperhatikan gerak-geriknya. Setiap kali ia hendak pergi, ia tampak terlalu rapi. Parfum disemprotkan berlebihan, kemeja yang jarang ia pakai kini selalu dikenakan. Padahal dulu, saat dia benar-benar hendak bertemu relasi kerja, ia lebih sering berpenampilan seadanya. "Mas, kok tumben rapi banget?" tanyaku suatu malam. Dia tersenyum canggung. "Ya biar kelihatan serius, kan kalau mau ngobrol soal bisnis nggak enak kalau tampil berantakan." Aku hanya mengangguk. Tapi hatiku tidak menerima begitu saja. Aku tahu ada yang disembunyikan. Kecurigaanku semakin kuat ketika salah seorang tetangga, seorang ibu tua yang tinggal tidak jauh dari rumah Ratna, berbicara padaku saat aku berbelanja di warung. "Bu, maaf ya, saya nggak bermaksud ikut campur. Tapi saya sering lihat suami ibu keluar masuk rumah Bu Ratna belakangan ini. Kadang malam-malam, kadang siang waktu ibu kerja." Aku terdiam. Darahku terasa berhenti mengalir sejenak. Aku berusaha tersenyum, pura-pura tenang, meski di dalam dada, jantungku berdetak kencang. "Oh, mungkin salah lihat, Bu," jawabku terbata-bata. Tapi dalam hati aku tahu, ibu tua itu tidak mungkin berbohong. Dan tiba-tiba semua potongan puzzle mulai menyatu. Hilangnya liontin, Ratna yang memamerkannya, suamiku yang berubah sikap, semuanya mengarah ke satu kebenaran yang sama. Aku tidak ingin hanya mendengar dari orang lain. Aku perlu bukti nyata. Maka aku mulai memperhatikan pergerakan suamiku lebih teliti. Suatu malam, saat ia keluar dengan alasan, ada urusan bisnis, aku diam-diam mengikutinya dari jauh. Aku bersembunyi di balik bayangan rumah, berusaha tidak ketahuan. Dan benar saja, langkahnya membawanya ke rumah Ratna. Aku melihat jelas bagaimana ia mengetuk pintu, lalu Ratna membukakan dengan senyum menggoda. Mereka bercakap sebentar di depan pintu sebelum akhirnya masuk bersama. Kaki dan tanganku gemetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya tubuhku seperti kehilangan tulang penyangga. Aku ingin sekali berlari, menyerbu masuk, menjerit di depan mereka. Tapi aku menahan diri. Aku ingin bukti yang lebih kuat. Aku ingin kebenaran yang tak bisa dibantah lagi. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menginterogasi suamiku. Aku memilih waktu malam, ketika ia sudah terlihat santai di ruang tamu, menonton televisi. "Mas," suaraku bergetar, tapi aku mencoba tegar. "Aku mau tanya jujur. Apa kamu yang mengambil liontin warisan ibu?" Dia menoleh sebentar, lalu tertawa kecil. "Halah, kamu masih mikirin itu? Sudah kubilang, mungkin kamu lupa naruh." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Jangan bohong. Aku tahu liontin itu ada pada Ratna." Wajahnya langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi kaku. "Kamu lihat sendiri?" tanyanya cepat, nadanya menantang. Aku mengangguk, air mataku mulai mengalir. "Aku lihat. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Dan aku juga tahu kamu sering ke rumahnya. Jangan pura-pura tidak tahu, Mas. Katakan yang sebenarnya." Suasana hening beberapa detik. Lalu ia mendesah panjang, menutup wajah dengan tangannya. "Ya sudah," katanya akhirnya. "Memang aku yang ambil. Aku kasih ke Ratna." Hatiku hancur seketika. Meski aku sudah menduga, mendengarnya langsung dari mulutnya tetap membuat dada ini seperti diremuk. Aku menatapnya tak percaya. "Kenapa, Mas? Kenapa kau tega? Itu satu-satunya kenangan dari ibu. Kamu tahu betul betapa berharganya liontin itu bagiku." Dia mengangkat wajah, menatapku dengan mata yang tampak kesal. "Kamu ini lebay sekali. Itu cuma liontin. Cuma emas kecil. Kalau mau, nanti aku belikan yang baru. Apa susahnya?" Kata-kata itu seperti racun yang membakar seluruh darahku. "Cuma emas kecil?" Suaraku meninggi. "Buatmu mungkin cuma emas, tapi buatku itu warisan ibu. Itu doa, itu pesan terakhirnya padaku. Kamu tahu, kan, bagaimana aku bersumpah akan menjaganya? Dan sekarang, kamu tega mencurinya, memberikannya pada perempuan lain." Dia bangkit dari sofa, menatapku dengan tatapan dingin. Aku bingung mau kasih hadiah apa buat Ratna waktu ulang tahunnya. Aku nggak punya uang.
Kamu nggak pernah kasih modal lagi. Jadi ya, aku kasih itu. Setidaknya ada sesuatu yang bisa bikin dia senang. Lagi pula, kamu kan jarang pakai. Ngapain disimpan-simpan? Aku terperangah. Ucapannya benar-benar membuatku muak. Jadi, kau curi liontin warisan ibuku hanya untuk hadiah ulang tahun pelakor. Dia mengangkat bahu seolah tidak peduli. Iya. Dan kenapa? Itu cuma barang. Kamu terlalu mengagungkan benda mati. Air mataku mengalir deras. Aku merasa bukan hanya kehilangan liontin, tapi juga kehilangan rasa hormat pada suamiku. Dia bukan lagi laki-laki yang dulu ku kenal. Dan selama ini, aku menelan ludah, suaraku bergetar, kau juga tidur dengan dia, bukan? Dia tidak menjawab. Hanya diam. Dan keheningan itu sudah cukup jadi jawaban. Tubuhku bergetar hebat. Amarah dan rasa sakit bercampur jadi satu. Aku berteriak sekeras-kerasnya, menumpahkan semua yang kupendam. Kamu pengkhianat. Kau bukan suami, tapi benalu. Kau tega mengkhianati aku, rumah tangga kita, bahkan merampas kenangan terakhir dari ibuku. Apa kau masih punya hati? Dia menunduk, lalu bergumam lirih, aku cuma butuh kasih sayang, sesuatu yang kamu nggak bisa kasih. Aku terpaku. Kata-kata itu menghantamku, tapi bukan karena aku merasa bersalah, melainkan karena aku sadar, alasan itu hanyalah topeng untuk menutupi kelemahannya. Lelaki malas yang tidak pernah mau berusaha, tapi selalu menuntut lebih. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di kamar dengan mata bengkak, memandangi kotak biru tua yang kosong. Suamiku tidur di ruang tamu, mungkin karena tidak tahan dengan tangisku. Dalam hati, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa membiarkan liontin ibu tetap berada di tangan pelakor itu. Aku harus merebutnya kembali. Dan jika harus, aku akan menyeret suamiku ke sana. Aku akan membongkar semuanya di depan warga, agar mereka tahu siapa sebenarnya Ratna, siapa sebenarnya suamiku. Sebab bagi diriku, liontin itu bukan sekadar emas. Itu adalah kehormatan. Dan aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkannya kembali. Malam itu, setelah mendengar pengakuan suamiku yang dingin, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi kosong kotak liontin yang kini tak lagi berisi. Air mataku sudah habis, berganti dengan amarah dan tekad. Aku tidak mau lagi hanya menjadi korban. Aku harus merebut kembali apa yang menjadi hakku, bukan hanya liontin, tapi juga harga diriku sebagai seorang istri yang dikhianati. Keesokan paginya, aku sengaja bangun lebih awal. Suamiku masih tertidur di ruang tamu dengan posisi miring, wajahnya terlihat letih tapi tidak menyesal. Aku memandanginya lama, mencoba mencari sedikit penyesalan dari raut wajahnya, namun tidak kutemukan apapun. Baiklah, gumamku pelan, kalau kau tak bisa menyesali perbuatanmu, biar aku yang membuatmu menanggung akibatnya. Aku menyiapkan rencana. Aku tahu hari itu adalah hari Minggu, waktunya warga biasanya berkumpul di rumah Ratna untuk arisan rutin. Aku memutuskan itu adalah saat yang tepat. Aku tidak hanya ingin mengambil kembali liontin, aku ingin semua orang tahu kebenaran, bahwa liontin yang dipamerkan Ratna bukan miliknya, melainkan hasil curian dari suamiku yang diberikan sebagai hadiah murahan untuk membayar perselingkuhan mereka. Siang harinya, saat suamiku baru bangun, aku menatapnya tajam. Mas, kataku dengan nada tegas, kamu ikut aku ke rumah Ratna sekarang juga. Dia mengerutkan dahi. Ngapain? Aku melipat tangan di dada. Ambil liontin ibuku. Aku nggak peduli bagaimana caranya, tapi kamu harus ikut. Aku tidak akan biarkan benda itu tetap di sana. Dia terdiam sebentar, lalu mencoba mengelak. Ya Allah, kamu ini keras kepala sekali. Itu cuma liontin, aku sudah bilang. Nanti aku belikan yang baru. Aku membentak keras. Diam. Jangan pernah samakan liontin ibuku dengan barang lain. Kalau kamu nggak ikut aku sekarang, aku sendiri yang akan ke sana dan membongkar semuanya di depan orang banyak. Wajahnya pucat. Dia tahu aku serius. Dengan enggan, ia akhirnya bangkit, mengenakan kaos lusuh, lalu mengikutiku keluar rumah. Di rumah Ratna, suasana ramai. Banyak ibu-ibu berkumpul,
Sebagian duduk di teras sambil mengobrol, sebagian lain di ruang tamu. Gelak tawa terdengar riuh, khas arisan yang penuh gosip dan cerita ringan. Aku melangkah masuk dengan wajah dingin, menyeret suamiku yang menunduk malu. Semua mata langsung tertuju padaku. Oh, Mbak datang juga? Ratna menyambut dengan senyum lebar, meski matanya menyipit penuh sindiran. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala, rambutnya terurai rapi, dan yang paling menyakitkan, liontin ibuku menggantung manis di lehernya, berkilau terkena cahaya matahari. Aku mengepalkan tangan. Dadaku terasa panas. Inilah saatnya. Aku datang bukan untuk arisan, kataku lantang, menghentikan percakapan semua orang. Aku datang untuk sesuatu yang lebih penting. Ibu-ibu mulai saling berbisik. Ratna tertawa kecil. Oh ya? Apa itu? Aku melangkah maju, menatap liontin di lehernya. Liontin yang kau pakai itu adalah milikku, warisan dari ibuku. Dan aku tahu siapa yang memberikannya padamu. Keributan kecil mulai terdengar dari kerumunan. Ratna memegang liontinnya dengan gaya, lalu berkata angkuh. Hah? Jangan asal nuduh dong. Ini hadiah ulang tahunku dari seseorang yang spesial. Masa ia barang ini punyamu? Aku menoleh ke arah suamiku yang berdiri di sampingku, wajahnya memerah, keringat bercucuran. Aku menunjuknya dengan telunjuk gemetar karena emosi. Dialah yang memberikannya padamu. Suamiku sendiri. Dia mencuri liontin itu dari lemari rumahku, lalu memberikannya padamu sebagai hadiah ulang tahun. Itu warisan ibuku, satu-satunya kenangan yang kumiliki darinya. Dan kalian berdua tega mengkhianati aku sekejam ini. Suasana berubah hening. Semua ibu-ibu menatap Ratna dengan tatapan terkejut, sebagian mulai menggumam. Serius itu liontin curian? Bisik seorang ibu. Ya ampun, tega banget ya, sahut yang lain. Ratna panik sejenak, tapi lalu mencoba menutupi. Jangan bohong, Mbak. Suamimu yang kasih langsung ke aku, masa aku tahu itu hasil curian? Lagi pula, dia sendiri yang bilang itu miliknya, bukan milikmu. Aku melangkah maju dengan mata berapi-api. Jangan berani berbohong lagi, Ratna. Semua orang tahu aku selalu pakai liontin itu setiap ada acara besar. Semua warga pernah lihat. Dan sekarang tiba-tiba liontin itu ada di lehermu? Apa itu kebetulan? Beberapa warga mengangguk, mengingat kembali. Salah seorang ibu bersuara, betul, aku sering lihat dia pakai liontin itu waktu acara 17-an. Bentuknya khas sekali, nggak mungkin salah. Ratna mulai gelisah. Tangannya memegang liontin erat, seolah takut dirampas. Aku menoleh pada suamiku yang masih diam membisu. Sekarang katakan, Mas, katakan di depan semua orang. Bukankah kamu sendiri yang mengaku mencuri liontin itu dari lemariku dan memberikannya pada Ratna? Dia terdiam, menunduk. Warga mulai berteriak-teriak. Ayo, ngomong. Jangan diam aja. Iya, jangan pengecut. Akhirnya, dengan suara pelan, hampir tak terdengar, suamiku mengangguk. Iya, benar. Aku yang kasih. Seketika, semua orang heboh. Ratna menjerit. Apa? Kamu gila? Kenapa ngaku begitu saja? Aku berteriak lantang, mengatasi kebisingan. Dengar semua. Suamiku sendiri sudah mengaku. Liontin yang dipakai Ratna ini hasil curian. Hasil pengkhianatan. Dia rela menukar kehormatan dan kepercayaan istrinya demi memuaskan nafsu dengan seorang janda centil. Sorak-sorai dan cemoohan warga pecah. Huh, dasar pelakor murahan. Suami nggak tahu diri. Ratna berusaha bertahan. Wajahnya merah padam, suaranya meninggi. Hei, jangan seenaknya ngomong begitu. Aku nggak tahu kalau itu hasil curian. Tapi warga sudah tidak peduli. Salah seorang bapak yang kebetulan lewat ikut bersuara. Ah, semua orang juga tahu kamu sama suaminya sering kelihatan mesra. Sekarang kebongkarkan aslinya. Ratna mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, tapi semua orang terus mempermalukannya. Aku melangkah lebih dekat, meraih liontin di lehernya, lalu menariknya dengan kasar. Rantai liontin hampir putus, tapi akhirnya terlepas dari lehernya. Aku menggenggam liontin itu erat, air mata menetes bercampur amarah.
Ini bukan milikmu, Ratna. Ini milik ibuku. Kau tidak pantas menyentuhnya. Dan kau, aku menoleh pada suamiku dengan tatapan tajam, kau tidak pantas lagi jadi suamiku. Suamiku mencoba meraih tanganku. Sayang, maaf. Aku hilaf. Aku bingung mau kasih apa. Aku cuma ingin dianggap. Aku mendorong tangannya keras-keras hingga ia terhuyung. Jangan panggil aku sayang lagi. Kau sudah mengkhianati aku, rumah tangga kita, bahkan warisan ibuku. Apa lagi yang tersisa darimu? Tidak. Warga bersorak setuju. Ceraikan aja, Bu. Laki-laki model begini cuma bikin susah. Betul, suami kok kayak benalu. Suamiku menunduk, wajahnya pucat, telinganya memerah karena malu. Ratna pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, ia masuk ke dalam rumah dengan teriakan histeris, meninggalkan semua orang yang masih mencemooh. Aku berdiri di tengah kerumunan dengan liontin di genggaman, menatap semua orang yang menjadi saksi. Suaraku lantang meski bergetar. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi hidup dengan pengkhianat. Aku akan menceraikannya. Biarlah dia menanggung akibat perbuatannya sendiri. Warga bersorak lagi, kali ini penuh dukungan. Hebat, tegas sekali. Memang harus begitu, jangan kasih ampun. Aku menatap suamiku sekali lagi, kali ini tanpa air mata. Hanya ada ketegasan. Kamu sudah kehilangan segalanya, termasuk aku. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke rumahku lagi. Aku melangkah pergi meninggalkan kerumunan, liontin warisan ibu menggantung kembali di leherku. Meski hatiku masih penuh luka, ada rasa lega yang sulit diungkapkan. Aku berhasil merebut kembali kenangan ibuku, dan aku berhasil menunjukkan kebenaran di depan semua orang. Suamiku? Dia hanya bisa menunduk, menutup wajah dengan tangan, sementara warga menertawakan dan menghujatnya. Ratna? Dia bersembunyi di balik pintu, menahan malu yang tak akan hilang seumur hidupnya. Dan aku? Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kuat. Aku merasa bebas. Aku pulang dari rumah Ratna dengan langkah berat, tetapi juga dengan hati yang sedikit lega. Di leherku, liontin peninggalan ibu kembali menggantung, seakan menyalurkan kekuatan yang dulu pernah ia wariskan. Meski air mata masih membasahi pipiku, ada semacam api yang menyala dalam dadaku, api keteguhan, api pembebasan. Suamiku tidak mengikutiku pulang. Entah ia masih malu di rumah Ratna atau pergi entah kemana, aku tidak peduli. Aku tahu, langkahku hari itu adalah awal dari sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak. Liontin yang baru saja kuraih kembali kuletakkan di genggaman tanganku, kukecup dengan penuh rasa syukur. Ibu, bisikku lirih. Aku sudah berhasil menjaganya lagi. Maafkan aku yang sempat lengah, hingga peninggalanmu hampir hilang. Tapi sekarang aku janji, aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Air mataku jatuh, kali ini bukan karena kecewa, tapi karena rasa syukur dan juga kerinduan pada ibu. Rasanya seperti beliau ada di dekatku, menepuk bahuku, mengatakan bahwa aku sudah cukup kuat. Suamiku datang larut malam, dengan langkah gontai. Aku tidak menyapanya. Ia masuk tanpa suara, hanya melempar pandangan sekilas padaku, lalu masuk ke kamar tanpa berani bicara. Aku membiarkannya. Aku tidak lagi punya energi untuk berdebat. Keesokan paginya, aku sudah mantap. Aku tidak bisa lagi bertahan dengan lelaki seperti itu. Aku berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada terus hidup bersama benalu yang menghisap tenagaku, hartaku, bahkan mencuri kehormatanku. Aku menyiapkan dokumen-dokumen pernikahan kami. Aku tahu proses ini tidak mudah, tapi aku sudah siap. Di tengah kegelisahan, aku justru merasa ada beban besar yang terangkat. Saat ia bangun, aku langsung menatapnya dengan tajam. Kita bercerai. Ia terperanjat. Apa? Kamu serius? Aku mengangguk tanpa ragu. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pengkhianat. Kamu sudah merusak kepercayaan, mencuri kenangan termahalku, bahkan mempermalukan aku di depan semua orang. Cukup. Aku tidak mau melanjutkan ini lagi. Ia berusaha merayu. Sayang, maafkan aku. Aku hilaf.
Aku janji nggak akan ulangi lagi. Aku butuh kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku menatapnya dingin. Kamu sudah memilih jalurmu sendiri. Kamu sudah memilih Ratna, meski hanya sebentar. Kamu bahkan rela menukar cinta dan kepercayaan dengan sekedar hadiah ulang tahun untuk perempuan lain. Itu bukan hilaf, itu pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Sekarang terimalah konsekuensinya. Meski hatiku sudah bulat, bukan berarti aku tidak terluka. Malam-malam berikutnya, aku sering menangis diam-diam di kamar. Ada rasa kehilangan, rasa kecewa yang menusuk dalam. Bagaimanapun, ia pernah menjadi pasangan hidupku, tempatku berbagi suka dan duka. Namun setiap kali keraguan datang, aku memandangi liontin di leherku. Aku teringat wajah ibu. Aku teringat pesan terakhirnya, jagalah liontin ini baik-baik, karena di dalamnya ada doa dan cinta ibumu. Dan aku sadar, bagaimana mungkin aku bisa menjaga warisan ibu jika aku bahkan tidak bisa menjaga diriku sendiri dari orang yang mengkhianatiku? Aku harus memilih antara tetap jadi korban atau berdiri dan membela harga diriku. Beberapa hari kemudian, kabar konfrontasi di rumah Ratna menyebar ke seluruh kampung. Warga banyak yang datang menemuiku, memberi semangat. Bu, kamu hebat sekali kemarin. Tegas dan berani. Jangan takut sendirian, kami semua mendukungmu. Suami begitu memang tidak pantas dipertahankan. Dukungan itu membuatku lebih kuat. Aku sadar aku tidak sendiri. Aku punya orang-orang yang mengerti, yang menghargai keteguhan sikapku. Bahkan beberapa ibu menawarkanku pekerjaan sampingan atau bantuan jika aku butuh. Sebaliknya, Ratna jadi bahan gunjingan. Namanya disebut dengan penuh hinaan. Setiap kali ia lewat, orang-orang memandangnya dengan sinis. Suamiku pun jadi bahan tertawaan. Banyak yang berkata, lelaki kok numpang hidup tapi selingkuh. Dasar nggak tahu diri. Aku mengurus perceraian dengan hati mantap. Prosesnya melelahkan, penuh dengan administrasi dan sidang di pengadilan, tapi aku menjalaninya dengan tenang. Suamiku sempat mencoba menolak, katanya ia masih ingin bertahan. Tapi aku tahu, keinginannya hanya karena ia tidak punya tempat lain untuk bergantung, bukan karena cinta. Di persidangan, aku berdiri tegak. Hakim menatapku, lalu bertanya apakah aku benar-benar yakin dengan keputusan ini. Dengan suara lantang aku menjawab, "Ya, Yang Mulia. Demi kehormatan diriku, demi warisan ibuku, demi hidupku yang lebih baik, aku yakin." Dan palu diketuk. Perceraian kami resmi. Hari ketika aku resmi bercerai, aku merasa ada pintu besar yang tertutup, pintu penuh luka, pengkhianatan, dan air mata. Tapi bersamaan dengan itu, ada pintu baru yang terbuka lebar, pintu kebebasan, pintu harapan. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Rumah terasa lebih sepi, tapi sepi yang menenangkan. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi ketakutan tentang kemana suamiku pergi, tidak ada lagi keresahan melihatnya bermalas-malasan tanpa usaha. Aku menyalakan lampu, duduk di ruang tamu, dan menyeduh teh hangat untuk diriku sendiri. Saat menyesap perlahan, aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Beginilah rasanya bebas, gumamku. Kabar tentang suamiku setelah perceraian cepat menyebar. Ia tidak lagi tinggal di kampung kami. Katanya, ia sempat numpang di rumah seorang temannya, lalu berpindah-pindah karena tidak ada yang tahan dengan kebiasaan buruknya. Malas, tidak mau bekerja, hanya pandai meminta. Beberapa orang bilang ia mencoba kembali mendekati Ratna, tapi Ratna menolaknya mentah-mentah. Nama mereka berdua sudah rusak di mata warga. Mereka tidak lagi disegani, bahkan sering jadi bahan ejekan. Aku tidak tertawa melihat nasibnya, tapi aku juga tidak iba. Ia sedang menanggung buah dari perbuatannya sendiri. Itu adil. Aku mulai menata hidupku. Aku bekerja lebih giat, mengikuti kursus kecil untuk menambah keterampilan, dan perlahan-lahan memperbaiki kondisi ekonomi. Aku tidak lagi perlu memikirkan seorang suami yang jadi beban. Semua hasil kerja keras kini untuk diriku sendiri. Setiap kali aku merasa lelah, aku menggenggam liontin warisan ibu. Itu menjadi simbol kekuatanku, pengingat bahwa aku tidak pernah benar-benar sendiri. Ada doa ibu yang selalu menyertaiku. Orang-orang di sekelilingku pun makin menghargai aku.
Mereka bilang aku contoh perempuan tangguh, perempuan yang tidak mau diinjak-injak. Itu membuatku bangga. Perpisahan ini bukan akhir yang menyedihkan, tapi awal yang membebaskan. Aku belajar bahwa terkadang kita harus berani melepas sesuatu, bahkan seseorang, yang hanya memberi luka. Aku tahu perjalanan masih panjang. Aku tahu akan ada tantangan baru. Tapi aku siap. Karena sekarang, aku bukan lagi perempuan yang takut kehilangan. Aku adalah perempuan yang sudah kehilangan segalanya, tapi tetap bisa berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Liontin di leherku berkilau di bawah sinar matahari sore. Aku tersenyum, memandang ke langit. Ibu, aku sudah bebas. Dan aku berjanji, aku akan hidup dengan sebaik-baiknya, sesuai doa yang kau titipkan di Liontin ini. Hari-hari setelah perceraian berjalan dengan ritme yang berbeda. Awalnya terasa canggung, pulang ke rumah yang kini hanya dihuni satu orang, bangun pagi tanpa ada suara laki-laki yang biasanya berseliweran meski hanya untuk meminta uang. Tapi semakin hari, aku mulai terbiasa. Bahkan, aku mulai menikmati kesunyian itu. Dulu, setiap malam selalu dipenuhi rasa was-was, apakah suamiku akan pulang atau malah bermalam di rumah Ratna? Aku sering menunggu dengan hati cemas, telinga terjaga, dan mata sembab. Kini, malamku tenang. Aku bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Aku mulai merapikan rumah sesuai dengan keinginanku sendiri. Barang-barang milik suamiku kuletakkan di sudut gudang, sebagian kuberikan pada tetangga yang membutuhkan. Ruang tamu yang dulu terasa sumpek kini lebih lapang. Dinding kuwarnai ulang dengan warna lembut, aku mengganti gorden, dan menambahkan pot bunga di teras. Setiap kali aku membuka pintu di pagi hari, menyapu halaman, aku merasa seperti menyambut kehidupan yang benar-benar baru. Kehidupan tanpa suami ternyata memberiku banyak waktu luang untuk diri sendiri. Aku mulai menekuni hal-hal yang dulu kupendam. Aku kembali membaca buku-buku lama peninggalan ibu, terutama tentang keterampilan rumah tangga dan sedikit tentang usaha kecil. Aku juga mulai belajar memasak resep-resep baru dari internet. Tak jarang, hasil masakanku kubagi dengan tetangga, dan mereka memuji rasanya. Bu, ini enak sekali. Harusnya dijual, loh, kata salah seorang tetangga. Dari sanalah timbul ide kecil. Mengapa tidak mencoba berjualan makanan? Aku tahu kemampuanku terbatas, tapi aku percaya jika dijalani dengan tekun, akan ada hasilnya. Aku mulai dengan sederhana. Setiap pagi, aku membuat kue basah, risoles, pastel, klepon, dan beberapa jenis jajanan tradisional lain. Lalu kubawa ke warung dekat rumah dan kutitipkan. Awalnya hanya sedikit yang laku. Tapi perlahan, karena rasanya enak dan harganya terjangkau, orang-orang mulai mencari. Pemilik warung bahkan meminta tambah stok. Dari situ, aku semakin bersemangat. Tidak berhenti di situ, aku juga mulai menerima pesanan untuk acara kecil-kecilan, seperti pengajian atau ulang tahun anak. Dari mulut ke mulut, usahaku semakin dikenal. Aku tidak menyangka, sesuatu yang awalnya hanya untuk mengisi waktu kini mulai memberiku penghasilan tambahan. Aku bisa membayar kebutuhan rumah tanpa harus bergantung pada siapapun. Rasanya luar biasa. Warga di kampung juga semakin menghormatiku. Mereka melihat bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Hebat sekali, Bu. Padahal kemarin sempat jatuh karena suami, sekarang malah makin kuat. Kami bangga punya tetangga seperti Anda. Dukungan itu membuatku tersenyum. Dulu aku sering merasa kecil, merasa hina karena memiliki suami pemalas yang suka selingkuh. Kini, aku justru dikenal sebagai perempuan tangguh. Pandangan orang berubah, dan itu membuatku percaya diri. Bagaimana dengan Ratna? Ia kini jarang terlihat. Setelah kejadian di arisan, ia menjadi bahan gunjingan. Banyak yang mengucilkannya, bahkan ibu-ibu arisan memutuskan untuk tidak lagi mengadakan pertemuan di rumahnya. Kadang aku masih melihatnya dari kejauhan. Wajahnya tidak lagi semekar dulu, senyum centilnya hilang. Ia berjalan dengan cepat, menunduk, seakan takut bertemu tatapan orang. Aku tidak lagi marah padanya. Bahkan aku merasa iba. Tapi iba bukan berarti aku akan melupakan pengkhianatannya. Aku hanya memilih untuk tidak membiarkan hidupku terikat oleh bayangan masa lalu. Tentang mantan suamiku, kabar yang kudengar tidak jauh berbeda. Ia berpindah-pindah tempat tinggal,
tidak ada yang mau menampung lama-lama. Setiap kali ia mencoba mencari pekerjaan, kebiasaannya yang malas dan tidak jujur membuatnya cepat dipecat. Ada kalanya ia mencoba menghubungiku, mengirim pesan singkat, "Aku kangen, bolehkah aku pulang?" Tapi aku tidak pernah menjawab. Aku sudah memutuskan, pintu itu tertutup selamanya. Tidak ada ruang lagi untuk benalu dalam hidupku. Meski hidupku kini sederhana, aku merasa lebih bahagia. Aku bebas menggunakan hasil kerjaku untuk diriku sendiri, tanpa harus takut disedot oleh seseorang yang hanya tahu meminta. Aku bisa membeli baju baru dengan hasil jerih payahku sendiri, menabung sedikit demi sedikit, bahkan sesekali menghadiahi diriku dengan hal-hal kecil seperti makan di luar atau membeli tanaman hias baru untuk halaman. Hal-hal kecil itu dulu terasa mustahil, karena setiap uang yang kumiliki selalu habis untuk kebutuhan suami. Kini, aku bisa mengatur semuanya sesuai kebutuhanku sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu melepas liontin dari leherku, meletakkannya di kotak biru tua yang dulu sempat kosong. Kini kotak itu tidak lagi menyimpan kekosongan, tapi penuh makna. Aku menggenggam liontin itu, merasakan dinginnya logam yang seakan membawa hangat doa ibuku. Aku berbicara pada ibu dalam hati. "Ibu, aku sudah melewati semua ini. Liontinmu benar-benar menjadi kekuatanku. Aku tidak tahu bagaimana jadinya kalau aku tidak punya kenangan darimu ini. Mungkin aku sudah menyerah. Tapi sekarang aku berdiri, lebih kuat, lebih tegar. Semua berkat doa dan pesanmu." Dan entah mengapa, setiap kali aku mengucapkan itu, hatiku menjadi lebih tenang. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki pasangan atau tidak, melainkan soal bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri. Dulu, aku berpikir rumah tangga adalah segalanya, bahkan rela bertahan meski sakit. Kini, aku sadar, lebih baik sendiri tapi bahagia, daripada bersama tapi tersiksa. Aku tidak lagi takut sendirian. Aku tahu aku mampu berjalan dengan kakiku sendiri. Bahkan jika suatu hari ada seseorang yang datang dan mencoba mendekat, aku akan lebih berhati-hati. Aku sudah belajar dengan cara paling pahit. Aku mulai membuat rencana kecil-kecilan untuk masa depan. Aku ingin mengembangkan usaha kueku lebih besar. Aku ingin membuka toko kecil suatu hari nanti. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku yakin bisa. Aku juga mulai menyisihkan sedikit uang untuk memperbaiki rumah. Aku ingin membuat kamar tambahan, mungkin untuk adikku jika suatu saat datang berkunjung. Dan yang paling penting, aku ingin terus menjaga liontin ibu. Aku ingin suatu hari, ketika aku sudah tua, aku bisa mewariskannya pada anak atau keponakan, sambil bercerita tentang betapa berharganya kenangan itu. Awal kehidupan baruku bukanlah kehidupan yang penuh gemerlap, tapi penuh ketenangan dan makna. Aku menemukan kembali diriku sendiri, aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan aku menemukan kekuatan dalam warisan ibu yang sederhana namun penuh doa. Aku tahu perjalanan masih panjang. Tapi aku tidak takut. Aku sudah melewati badai besar, dan kini aku siap melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Liontin di leherku berkilau lembut, seolah berkata, "Kamu sudah menang. Sekarang jalani hidupmu dengan bahagia." Dan aku pun tersenyum, melangkah ke hari-hari baru dengan hati yang ringan. Malam itu, langit tampak begitu jernih. Bulan bulat sempurna menggantung di atas rumahku, memantulkan cahaya ke halaman kecil yang penuh dengan pot bunga hasil rawatanku. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Aku duduk di kursi rotan tua peninggalan ibu. Di leherku tergantung liontin emas, satu-satunya warisan yang pernah beliau titipkan padaku. Jemariku menyentuh permukaannya perlahan. Entah sudah berapa kali aku melakukan ini, tetapi setiap kali terasa berbeda. Liontin itu seakan hidup, seakan menyimpan bisikan doa ibu yang tak pernah padam meski beliau sudah lama pergi. Aku menarik napas panjang. Ingatan demi ingatan datang silih berganti, tentang ibu, tentang rumah tanggaku yang hancur, tentang luka yang hampir membuatku kehilangan diriku sendiri. Namun malam itu aku tersenyum. Semua kepedihan telah kututup rapat, berganti dengan ketenangan. Aku mengingat masa-masa ketika liontin ini sempat hilang. Panik, sedih, marah, kecewa, bercampur jadi satu. Bagaimana tidak?
Benda kecil ini bukan sekadar perhiasan, melainkan jembatan yang menghubungkanku dengan ibu. Ketika benda itu raib, rasanya seperti kehilangan ibu untuk kedua kalinya. Dan yang membuat hatiku kian tercabik adalah kenyataan, suamiku sendiri yang mengambilnya, bukan orang asing. Seorang lelaki yang pernah kuberi cinta, kuberi kesempatan, kuberi kepercayaan. Dialah yang merenggut sesuatu yang paling berharga bagiku, bukan untuk kepentingan hidup, melainkan untuk memuaskan nafsu dan memberi hadiah pada perempuan lain. Namun, dari luka itulah aku belajar bahwa manusia yang terlalu kita jaga belum tentu akan menjaga kita. Bahwa cinta tanpa penghormatan hanyalah jerat yang memenjarakan. Kini, luka itu telah menjadi guru. Aku belajar mengenal diriku lebih dalam. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak boleh dititipkan pada orang lain. Aku belajar bahwa aku mampu berdiri dengan kakiku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Nama Ratna, tetanggaku yang janda centil itu, masih terngiang di kepalaku. Ia pernah menjadi musuh bebuyutan, sumber rasa sakit hati, sekaligus bayangan yang membuatku minder. Dengan dandanan menor dan sikap menggoda, ia seperti kontras yang sempurna dari diriku yang sederhana. Tapi apa gunanya kemolekan kalau hidupnya penuh kepalsuan? Apa gunanya pujian orang atas kecantikan kalau ternyata hatinya busuk, rela menjadi perusak rumah tangga orang? Kini Ratna jarang terlihat. Setelah kepergok memakai liontin curian dan dipermalukan warga, ia lebih banyak menutup diri. Aku sempat melihatnya sekali, di pasar, dengan wajah tanpa make-up, tampak jauh lebih tua dari usianya. Saat mata kami beradu, ia buru-buru menunduk. Aku tidak merasa puas, tidak juga merasa menang. Yang kurasakan hanyalah iba. Ratna adalah contoh nyata bagaimana hidup yang dibangun di atas kebohongan dan godaan tidak akan pernah bertahan lama. Aku tidak membencinya lagi. Bagiku, ia hanyalah bagian dari masa lalu yang mengajarkanku arti kesetiaan. Tentang mantan suamiku, kabar yang kudengar tak jauh berbeda, hidupnya berantakan. Ia berpindah-pindah kos, ditolak keluarga, dijauhi teman. Tak ada yang betah menampungnya. Uang habis, pekerjaan tak kunjung berhasil, kepercayaan orang-orang pun sudah hancur. Pernah suatu kali ia berdiri di depan rumahku, wajahnya kusut, tubuhnya kurus, matanya sayu. Ia mengetuk pintu berkali-kali. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku bingung harus tinggal di mana. Boleh aku kembali? Aku menatapnya dari balik jendela, hatiku datar. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi rindu. Yang tersisa hanya rasa asing pada seseorang yang dulu pernah kusebut suami. Tidak, jawabku singkat. Aku menutup jendela, lalu membiarkannya berdiri sendirian di luar. Mungkin itu terdengar kejam, tapi aku tahu itu adalah pilihan yang benar. Jika aku membuka pintu sekali saja, ia akan kembali menggerogoti hidupku. Dan aku tidak mau mengulang penderitaan yang sama. Setiap kali aku menyentuh liontin ini, aku merasakan kekuatan. Aku teringat bagaimana ibu selalu berkata, benda ini bukan soal harganya, nak, tapi soal kenangan. Rawatlah, karena setiap ukirannya menyimpan doa. Selama kau menjaganya, kau akan selalu merasa ditemani. Dan memang benar. Saat aku hampir menyerah, liontin ini membuatku bertahan. Saat aku merasa sendirian, liontin ini membuatku kuat. Liontin ini seperti simbol bahwa meski ibu sudah tiada, cintanya tak pernah hilang. Kini aku mengalungkan liontin itu bukan hanya sebagai perhiasan, tapi sebagai peringatan. Bahwa aku harus menghargai diriku sendiri. Bahwa aku tidak boleh lagi membiarkan siapapun merampas kebahagiaanku. Setelah perceraian, aku tidak lagi mengejar kebahagiaan yang besar-besar. Aku tidak lagi bermimpi tentang kehidupan mewah, rumah megah, atau pasangan sempurna. Aku hanya ingin hidup tenang, jujur, dan penuh makna. Aku bahagia saat melihat kuenya habis di warung. Aku bahagia saat tetangga datang memesan makanan untuk acara kecil. Aku bahagia saat bisa menabung sedikit demi sedikit, membeli sesuatu yang kuinginkan dengan hasil jerih payahku sendiri. Aku bahagia saat bisa duduk santai di sore hari, meminum teh panas, sambil membaca buku lama peninggalan ibu. Aku bahagia saat melihat bunga-bunga di halaman rumah mekar, seakan menyambut kehidupan baru yang lebih indah.
Kebahagiaan sederhana itu jauh lebih murni daripada kebahagiaan semu yang dulu kucari lewat pernikahan. Jika dulu aku dikenal sebagai perempuan sederhana, cupu, dan membosankan, kini aku dikenal sebagai perempuan tangguh. Banyak warga yang menghormatiku, bukan karena aku cantik, tapi karena aku kuat. Aku tidak lagi merasa rendah diri saat berjalan di tengah keramaian. Aku tidak lagi takut pada ejekan. Aku berdiri dengan kepala tegak, dengan senyum yang lahir dari hati yang damai. Aku berubah, bukan karena ingin dipuji, tapi karena aku menemukan kembali diriku sendiri. Hidupku kini masih jauh dari sempurna, tapi aku punya harapan. Aku ingin mengembangkan usahaku lebih besar. Aku ingin membuat toko kue kecil di depan rumah. Aku ingin terus menabung, memperbaiki rumah, dan menciptakan ruang yang nyaman untuk siapapun yang datang berkunjung. Dan tentu, aku ingin terus menjaga liontin ini hingga akhir hidupku. Suatu hari nanti, ketika aku sudah tua, aku akan menyerahkannya pada seseorang yang benar-benar bisa menghargai makna di baliknya. Mungkin pada anak, atau mungkin pada keponakan. Aku ingin berkata pada mereka, ini bukan sekadar perhiasan. Ini adalah lambang cinta, pengorbanan, dan kekuatan. Jaga baik-baik, karena benda kecil ini bisa menjadi cahaya ketika hidupmu gelap. Kini aku sadar, setiap luka yang kualami, setiap air mata yang jatuh, semuanya membawaku ke titik ini. Titik di mana aku bisa berdiri sendiri, lebih kuat daripada sebelumnya. Liontin di leherku berkilau lembut diterpa cahaya bulan. Kilau itu bukan hanya pantulan emas, tapi pantulan perjalanan hidupku, dari kehilangan, pengkhianatan, penghinaan, hingga kebangkitan. Liontin itu akan selalu menjadi pengingat. Bahwa aku pernah jatuh, tapi aku bangkit. Bahwa aku pernah dihina, tapi aku tidak hancur. Bahwa aku pernah disakiti, tapi aku tidak kehilangan diriku. Dan yang terpenting, bahwa cinta ibu selalu hidup di dalam diriku, selamanya. Aku menutup mata, tersenyum, lalu berbisik pada diriku sendiri. Aku bahagia. Aku bebas. Aku kuat. Dan aku tidak sendirian. Selama liontin ini ada di sisiku, selama doa ibu mengiringiku, aku akan baik-baik saja. Malam itu, dengan bulan yang bersinar terang, aku tahu, perjalanan baruku baru saja dimulai. Aku tidak tahu apa yang menantiku esok hari, tapi aku yakin satu hal, aku akan menjalaninya dengan hati yang berani, dengan kepala tegak, dan dengan liontin warisan ibu yang berkilau abadi di dadaku.